Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Pak. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, sebelum Bapak memberikan layanan klasikal, kita hendaknya berdoa dulu ya. Ya. Siapa, Bu? Ya, Pak. Ya, Pak. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dengan menundukkan kepala. Berdoa mulai. Selesai. Ya, selanjutnya yaitu kita akan sebelum pelajaran saya akan memberikan ice breaking, permainan supaya segar semuanya. Oke, Pak. Oke, siap, Pak. Oke. Ya, Pak. Dengan cara begini. Nah, dengan cara begini. Saya nanti kalau bilang petik jari, berarti petik jari 2 kali ya. Begini. Contohnya semisal, bila kau suka hati petik jari, berarti 2 kali petik jarinya. Ya, oke. Bila kau suka petik jari, 2 kali. Ya, seperti itu. Ya. Nanti tepuk bahu juga. Dan terakhir nanti tepuk tangan semuanya. Seperti itu ya. Ya, anak-anak. Ya. Siap, kita mulai permainannya ya. Bila kau suka hati petik jari. Bila kau suka hati petik jari. Bila kau suka hati, mari kita lakukan. Bila kau suka hati, petik jari. Bila kau suka hati, tepuk bahu. Bila kau suka hati, tepuk bahu. Bila kau suka hati, mari kita lakukan. Bila kau suka hati, tepuk bahu. Udah, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, itu terus selanjutnya Bapak akan memberitahu tentang tujuan kita pembelajaran ini, yaitu tentang cara belajar di sekolah baru. Nah, ini kan murid-murid baru semua kelas 7. Nah, jadi sekolahnya baru juga, jadi baru beradaptasi. Jadi saya akan memberitahukan tentang cara belajar di sekolah baru. Nah, tujuannya agar semua anak-anak bisa beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman yang baru. Terus untuk saya kirim ya, link chat absennya. Di memori. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan tugas nanti untuk anak-anak semuanya, yaitu dengan mengerjakan soal melalui link. Kontrak. Nah, nanti kita ini melakukan layanannya sekitar 40 menit ya. Sekitar jaman 40 menit. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Siap. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang topik yaitu tentang cara belajar di sekolah baru. Memori. Pak Mas Bahur, sekarang tolong tampilkan yang PowerPoint, Pak. Baik, Pak. Baik. Tunggu ya, Jadi Pak. saya pakai HP. Nanti saya potong-potong videonya ini. Pak Ustadz Jawa. Sudah muncul, Pak. Ini ya, Pak ya, cara belajar di sekolah baru, Pak.
Ada lampunya, Pak. Lampunya mereknya apa itu, Pak? Yang PowerPoint, Pak. Merek Philip. Ya, yang PPT, yang PowerPoint, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Ini, Pak. Nah, ini anak-anak sudah muncul ya. Ini cara belajar di sekolah baru. Ini pengertiannya, yaitu keberhasilan seseorang banyak dipengaruhi oleh bagaimana cara belajar yang dilakukannya. Terus untuk itu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan belajar. Belajar ialah suatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan sikap pada seseorang. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dan dari tidak mengerti menjadi bisa mengerti. Next. Selanjutnya, slide kedua. Perubahan sikap tersebut mencakup perubahan pengetahuan kognitif, terus perubahan sikap afektif, terus perubahan keterampilan psikomotor. Itu. Belajar juga adalah hasil dari pengalaman dan latihan yang berkelanjutan. Nanti saya kirim linknya ini, PowerPoint-nya biar bisa dipelajari lebih mendalam. Terus selanjutnya next. Nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam belajar. Yaitu yang pertama yaitu ada niat belajar yang tertanam. Terus banyak membaca bahan-bahan pelajaran, baik buku pegangan yang ditentu oleh sekolah maupun buku penunjang. Banyak latihan-latihan. Mempat waktu belajar. Harus diperhatikan juga, harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kejenuhan. Next, lanjut. Nomor 5, membuat jadwal belajar latihan dengan penuh disiplin. Nomor 6, mengkonsentrasikan diri dalam tempat belajar perlu diatur sedemikian rupa agar tercipta lingkungan belajar yang enak. Next, kita next slide selanjutnya. Nah, berikut akan membahas beberapa cara belajar di sekolah. Di antaranya yaitu menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas. Jadi harus dipersiapkan dulu. Terus membiasakan diri berdoa. Setelah itu memperhatikan penjelasan guru dengan penuh konsentrasi. Terus bertanya jika ada penjelasan guru yang kurang jelas. Terus mencatat hal-hal penting. Terus membuat rangkuman. Next, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Slide selanjutnya. Belajar mandiri. Pengertian belajar itu suatu proses belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri. Membahas materi pelajaran dan dilakukan pada waktu jam-jam kosong. Sedangkan belajar kelompok ialah belajar yang bersama-sama antara beberapa siswa. Membahas suatu materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Kita next lagi. Selanjutnya. Cara belajar di rumah. Kita tahu bagaimana cara belajar di rumah. Yang perlu pula kita pelajari, cara belajar di rumah ini mengingat belajar waktunya jauh lebih banyak dibandingkan dengan waktu belajar di sekolah. Jadi di rumah itu lebih banyak, sedangkan di sekolah. Jadi belajar di rumah bisa diatur sesuai dengan situasi. Selanjutnya, mengatur waktu belajar. Cara mengatur waktu belajar di rumah sangat penting. Nanti itu bisa dibaca, langkah-langkahnya juga. Misalnya Anda sekolah siang hari, maka malam hari digunakan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Next, kita next selanjutnya. Mengulang pelajaran atau menghafal. Berikut ada cara menghafal, yaitu memahami tujuan materi. Terus mengatur waktu menghafal. Terus menghafal dilakukan secara terus-menerus dan disiplin diri. Terus cipta suasana tenang, menciptakan suasana tenang. Terus bila ada kata-kata sulit yang dihafal, maka harus dibaca nyaring dan berulang-ulang. Terus istilah bahasa Latin hendaknya dibaca berulang-ulang. Terus rumus-rumus juga.
Matematika dan IPA harus sering diterapkan dalam latihan sehingga akhirnya dikuasai dan hafal dengan baik. Next. Membuat ringkasan. Dalam belajar di rumah, selain mengatur waktu belajar dan menghafal pelajaran, kita juga perlu membuat ringkasan. Antara lain, cara membuat ringkasan yaitu seperti ini anak-anak. Menandai pada hal yang dianggap pokok atau penting dari bahan pelajaran yang dibaca. Terus membuat kerangka ringkasan. Selanjutnya, next. Membaca dengan baik. Yaitu membaca bukan merupakan suatu pelajaran yang pasif, tapi perlu usaha untuk memahami dan mengerti apa yang dibaca. Salah satunya itu dengan metode yang tepat yaitu bacalah secara keseluruhan, membuat pertanyaan, mengadakan diskusi, menguji beberapa jauh, dan seterusnya. Next. Selanjutnya, ya terima kasih. Itu saya kira cukup karena nanti kalau panjang-panjang ini saya khawatir kuota Zoom kalian ini akan habis. Selanjutnya, Iya, Pak, betul, Pak. Selanjutnya saya akan memperlihatkan media tentang cara belajar sekolah baru. Medianya yaitu berbentuk YouTube. Saya masukkan ke YouTube, bisa diakses di link berikut ini. Free memory. Pak, tolong dibukakan yang itu, Pak, yang YouTube itu, Pak, yang saya kirim di grup itu, Pak. Yang YouTube-nya, Pak. Videonya itu. Baik, Pak. Saya bukakan ya, Pak. Matikan dulu recordernya. Tidak, nanti saya potong-potong. Biar saya nanti yang potong-potong sendiri di sini. Ya, sampean ki keto. Nah, dicipe anake. Iki keto, iki ceritane aku siswa saiki. Sudah, Pak Bu. Ya, saya klik dulu. Nanti anak-anak yang saya kirim. Oke. Oke, ini sudah mulai anak-anak Suaranya terputus. Ya, saya akan menampilkan video tentang ini. Saya klik dari awal dulu. Tentang sekolah baru. Nah, ini. Pak Mas Mahur, klik dari awal, Pak. Minta tolong, Pak. Klik dari awal, Pak. Dari awal, dari menit ke 1, dari 0.
Ya. Ya, begini anak-anak, ini adalah yang saya buat media tentang belajar di sekolah baru. Jadi, untuk lebih memahami kalian semuanya anak-anak supaya belajarnya lebih menarik, jadi saya buatkan seperti itu. Ini cara belajar di sekolah baru, pengertian belajar. Terus selanjutnya yang saya agak percepat videonya. Terus perubahan sikap tersebut mencakup seperti itu. Terus ini faktor-faktor yang harus diperhatikan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam belajar seperti berikut ini. Bisa diperhatikan, diamati ya anak-anak semuanya. Ya, ini nomor 5, nomor 6, nomor 7. Diperhatikan baik-baik karena sebentar lagi saya akan mengirimkan link tentang lembar kerja, tentang tugas yang akan dilakukan oleh kalian anak-anak. Jadi kalian perhatikan baik-baik video tersebut dulu. Oke. Belajar merupakan satu proses belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri. Belajar kelompok, jadi ada berbanding seperti itu. Saya lihat videonya supaya cepat selesai juga, nanti kan bisa Nah, ya saya kira sudah cukup ini videonya. Jadi saya matikan. Terus selanjutnya yaitu saya akan mengirim link tentang soal-soal buat anak-anakku semuanya supaya bisa dijawab. Bentar lagi akan satu. Terus Pak Mas Bahur, bukakan yang file yang saya Sinyalnya bagus. dibuka kan. Bentar Pak Abu. Oke, silakan. Ini sinyalnya Pak Abu sepertinya. A3. Cus, Babum, cus. Oke. Pak Abu monggo. Loh? Astagfirullah. 2, 1.